Setiap akhir bulan ada satu suara yang selalu muncul di kepala banyak orang. Kok hidup gini-gini aja ya? Padahal kerja udah dari pagi sampai malam. Bahkan ada yang kerja sampai 2 tempat. Tapi tetap aja, pas akhir bulan, ATM cuma jadi alat cek saldo. Dan hasilnya, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Aduh, tapi pernah nggak sih kita mikir, uangnya yang kurang, atau kita yang belum mengerti cara memperlakukan uang? Di video kali ini, aku nggak mau ngajarin kamu untuk jadi kaya mendadak. Bukan juga menjadi motivasi cuan yang instan. Cuman pengen ngajak untuk berpikir dan ngerasain kalau ternyata uang itu bukan cuma angka. Dia makhluk yang memiliki energi. Dan dia hanya tinggal lebih lama di tempat yang menghargainya. Di beberapa budaya, uang diperlakukan seperti sahabat. Dalam budaya Tionghoa misalnya, ada keyakinan bahwa uang itu harus disimpan dengan rapi, dilipat satu arah, tidak ditekuk sembarangan, dan disimpan di dompet yang bersih. Kenapa? Karena menurut mereka, uang suka tempat yang rapi dan dihormati. Kalau kitanya jorok, sembarangan, dan selalu keteteran, uang juga jadinya males mampir. Aku pernah ngobrol dengan seorang ibu tua di pasar yang setiap habis dapat kembalian, selalu berhenti sejenak. Dia nggak langsung masukin ke dompet uangnya, tapi diurutkan dulu berdasarkan nominal, lalu dilipat pelan-pelan dan baru dimasukkan ke dompet. Aku pun nanya, kenapa repot-repot, Bu? Dia jawab, biar uangnya betah, Nak, nggak cepet pergi. Aku diam, dan jujur, aku tuh malu. Karena aku sendiri sering asal masukin uang ke saku belakang celana. Itu pun isi kelipat-lipat lagi. Kita sering salah paham, kita kira uang itu sumber masalah. Padahal uang itu hanya memperbesar karakter kita. Kalau kita ceroboh misalkan, uang akan mempercepat kebocoran. Kalau kita hati-hati, uang bisa jadi pembuka jalan. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya bikin uang lebih betah, tinggal lebih lama di hidup kita? Bukan cuma teori, tapi ini adalah sebuah praktik sederhana yang bisa kamu mulai lakukan hari ini juga. Coba buka dompetmu sekarang. Apa yang ada di sana? Bon bekas, kartu ATM kadaluarsa, struk parkir tahun lalu. Nah, yuk bersihin semuanya. Karena dompet yang berantakan sama dengan aliran uang yang mandek. Di banyak budaya Asia Timur, uang dianggap suka tempat yang bersih dan teratur. Kita bisa mulai dari merapikan uang berdasarkan nominal, menghadapkan uang ke satu arah yang sama, atau memisahkan uang kertas dan uang receh. Ibaratnya dompet itu rumahnya uang. Kalau kamu rawat rumahnya, dia akan betah tinggal lebih lama. Jangan biarkan uangmu bingung. Maksudnya gimana nih? Jadi uang yang nggak diberi tujuan itu biasanya bisa lari tanpa pamit. Kita bisa menggunakan sistem 5 pos keuangan. Yang pertama, sisihkan 50% kebutuhan pokok untuk makan, listrik, bensin, bayar sewa, atau lainnya. Kemudian kita masih punya 50% lagi nih. 20% berikutnya, sisihkan untuk tabungan dan dana darurat. 10% untuk investasi maupun pengembangan diri. Kita perlu bagian ini supaya kita bisa belajar untuk meningkatkan lagi kemampuan kita mengelola uang pastinya. 10% untuk sosial dan sedekah. Dan 10% sisanya untuk gaya hidup dan self-reward. Kalau pakai cara konvensional bisa pakai amplop fisik, tapi bisa juga menggunakan dompet digital seperti e-wallet yang dipisah-pisah. Misalkan pakai ShopeePay untuk jajan, OVO untuk transport, GoPay untuk kebutuhan pokok. Jadi prinsipnya setiap rupiah harus tahu tugasnya. Ini latihan yang paling jujur. Selama 21 hari, tulis semua pengeluaranmu. Beli ciki, tulis. Bayar tol, tulis. Beli bensin, tulis. Kenapa sih 21 hari? Karena itu waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru. Gunakan aplikasi, spreadsheet, atau buku tulis kecil. Yang penting, catat jujur tanpa edit. Nggak usah malu. Justru dari catatan itu, kamu bisa tahu apakah kamu boros saat stres. Apakah langganan streaming kamu udah nggak pernah dipakai tapi tetap auto-debit? Apakah jajan sore kamu sebenarnya setara dengan uang makan 2 hari? Nah, lama-kelamaan, pola ini akan membuka kesadaranmu dan kamu bisa memfilter penggunaan uang dengan lebih bijak. Banyak orang ngerasa receh itu nggak penting. Padahal dari receh itulah gunung bisa kebentuk.
Simpen satu botol atau kaleng, tiap hari masukkan uang 2.000 atau 5.000 dari kembalianmu sehari-hari. Kamu bisa kasih nama-nama lucu di sana, misalkan dana liburan, atau beli kopi spesial, atau tabungan beli tanaman, atau apapun. Nah, kalau kamu disiplin, hasilnya bisa jadi bentuk apresiasi yang nyata buat dirimu. Dan uang yang kamu pakai di situ bukan dari gaji utama, tapi dari kesadaran menghargai yang kecil. Sebelum tidur, luangkan waktu 3 menit. Ambil dompetmu, lihat isinya, lalu ucapkan dalam hati. Terima kasih ya, sudah bantu aku hari ini. Semoga besok kamu datang lagi, dan buat teman-temanmu juga ya. Ya, mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ini bukan tentang mistis kok. Tapi tentang mindfulness, tentang menyadari bahwa uang adalah bagian dari kehidupan, dan ia layak dihargai. Orang yang menghargai uang, tentunya suatu hari nanti dia akan lebih hati-hati menggunakannya. Dan dari sana, sebenarnya kebocoran itu bisa dicegah. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa uang selalu cepat pergi, coba tanyain lagi. Apakah kamu sudah memperlakukannya seperti sahabat atau malah seperti musuh? Hari ini kamu bisa mulai dari merapikan isi dompet, membagi uang ke 5 pos yang berbeda, catat semua pengeluaran, menghargai receh, dan ucapkan terima kasih kepada uang setiap malam. Kamu nggak perlu kaya hari ini, tapi kamu bisa lebih damai dengan uang mulai hari ini. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, silakan klik like, share, dan tentunya subscribe, supaya saya bisa lebih sering untuk membagikan sesuatu yang mungkin berguna bagi kehidupan Anda. Terima kasih, dan sampai berjumpa lagi.